Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Rani dengan NIM 18704. Di sini saya akan membahas problematika sistem pendidikan di Indonesia. Adapun pengertian problematika pendidikan. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris problem, artinya soal, masalah, atau teka-teki, dan juga berarti problematik yaitu ketidaktentuan. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dimiliki oleh seorang individu. Secara keseluruhan, problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Adapun pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntunan zaman. Dunia pendidikan kita masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini, yakni bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Dan kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terjadi dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, dan juga masyarakat sekitar. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Adapun masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Tenaga pendidikan yang tidak terlatih juga bisa menjadi masalah dalam pendidikan karena guru merupakan faktor utama yang bisa membuat seorang anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik. Nah, di sini maka dari itu guru harus memiliki skill agar terciptanya generasi penerus bangsa yang taat pada negara. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, ketiga aspirasi masyarakat, dan keempat keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Nah, di sini perkembangan iptek dan seni. Jadi, jika iptek dan seni itu tidak mengalami perkembangan, akan menjadi suatu masalah yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Jadi, semakin tinggi pertumbuhan laju penduduk di negara ini, maka semakin banyak fasilitas atau lembaga instansi yang digunakan. Ketiga, aspirasi masyarakat. Dan keempat itu, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Maksudnya di sini, keterbelakangan budaya dan sarana ini terjadi karena letak geografis suatu masyarakat, misalnya di daerah terpencil. Penolakan masyarakat terhadap unsur budaya yang baru dan ketidakmampuan masyarakatnya secara ekonomi. Selanjutnya, solusi problematika pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan, dan yang kedua, solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Nah, solusi masalah pemerataan pendidikan ada dua cara, yaitu konvensional dan inovatif. Cara konvensionalnya di sini yaitu membangun gedung sekolah atau ruangan belajar. Dan cara inovatifnya yaitu membangun sekolah di daerah terpencil dan melakukan sistem guru kunjung, kemudian mengadakan sekolah terbuka, dan yang terakhir
kejar paket A dan B. Sedangkan untuk solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan yaitu dengan cara penyempurnaan kurikulum, penyempurnaan sarana belajar seperti menggunakan media pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak materi video dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.